Welcome to Podium. Welcome to Podium, podcast psikologi umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Opal. Dan aku Rere. Udah lama ya kita nggak ketemu karena kita berdua ini di episode sebelum-sebelumnya itu kita misah ya Kang ya. Iya, betul banget. Kurang lebih udah 2 episode nih kita berpisah. Dan untuk sahabat Medcom, jangan pada bosen ya buat dengerin podium ini. Karena kita bakal ngebahas hal-hal yang menarik tentunya. Seperti di episode kali ini, kita bakal ngebahas satu tema yang informatif. Dan pastinya gak asing bagi sahabat Medcom semua. Tapi sebelum kita ngasih tahu temanya, kita mau ngucapin terima kasih buat semua sahabat Medcom yang udah masih setia dengerin podium. Dari awal sampai sekarang dan harus sampai seterusnya dong ya. Tentunya dong harus sampai berakhir podiumnya. Nih, Iya. seperti yang tadi aku kasih tahu, tema kali ini menarik banget, yaitu tentang people pleaser. Nah, mungkin sebagian sahabat Medcom ada yang udah tahu nih sama istilah ini. Dan mungkin juga ada yang belum tahu sama sekali, tapi nggak apa-apa, tenang. Kita bakalan ngasih tahu tentang people pleaser itu sendiri. Nah, people pleaser ini adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan untuk orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya, menurut Merriam-Webster dan Susan Newman. Jadi bisa dibilang people pleaser itu orang yang lebih mengutamakan orang lain dibanding diri sendiri ya Kang ya. Mm-mm. Dan ini aku juga punya pengertian dari people pleaser yang diambil dari Cambridge Dictionary. Katanya menurut Cambridge itu, istilah people pleaser itu mengarah pada orang yang selalu berusaha memberikan perhatian pada orang lain, sangat memedulikan pendapat orang lain, dan juga berusaha supaya semua orang di sekitarnya menyetujui serta menyukai segala sesuatu yang ia lakukan. Ya, benar nih, Re. Nah, ini juga ada seorang psikolog bernama Amy Morin. Jadi beliau ini punya beberapa klien yang merupakan seorang people pleaser. Nah, yang dialami oleh kliennya ini adalah mereka ini nggak bisa bedain mana yang dimaksud dengan membahagiakan orang lain dan menjadi seseorang yang baik. Nah, ketidaktahuan mereka inilah yang membuat seseorang people pleaser tidak sadar bahwa menjadi orang yang terlalu baik bisa menjadi sesuatu yang membahayakan kesehatan mental mereka sendiri. Wah, ternyata hal yang nggak kita sadarin itu juga bisa mempengaruhi bahkan membahayakan kesehatan mental kita ya, Kang, ya. Mm-mm. Nah, sebelumnya kan kita itu udah nge-share di IG story tentang people pleaser. Dan hasilnya ternyata memang nggak sedikit dari teman-teman yang nggak tahu sama istilah people pleaser ini. Tapi mereka juga merasa termasuk orang-orang yang selalu gak enakan sama orang lain, juga gak bisa nolak tawaran dan permintaan orang lain, dan lain-lain. Iya nih, nah dari yang data kita dapat dari story itu juga, bahwa teman-teman ini yang udah tahu sama people pleaser ini ada mengatakan bahwa orang people pleaser itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Susah atau nggak bisa nolak permintaan orang lain demi untuk membahagiakan orang tersebut. Iya benar Kang, jadi rata-rata teman-teman itu taunya kalau people pleaser itu orang yang selalu susah untuk bilang tidak sama orang lain. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita bakalan ngasih tahu sama teman-teman semua tentang ciri atau tanda dari people pleaser. Dan selain sharing mengenai klien-kliennya yang banyak merupakan seorang people pleaser, psikolog Amy Morin yang tadi Kang Opa bilang juga mengemukakan tentang ciri dari people pleaser itu sendiri, yaitu yang pertama, orang yang merupakan people pleaser itu selalu berpura-pura menyetujui pendapat dan pilihan orang lain untuk disukai oleh orang lain. Ya, yang kedua ini, orang yang people pleaser itu selalu merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Mereka ini selalu berpikir memiliki kemampuan atau kekuatan untuk membuat seseorang bahagia. Padahal berpikir seperti itu adalah suatu masalah. Tentunya pasti suatu masalah ya. Nah, yang selanjutnya adalah people pleaser sering meminta maaf kepada orang lain karena selalu menyalahkan diri sendiri secara berlebihan dan takut orang lain menyalahkan mereka. Ya, dan yang selanjutnya, people pleaser juga selalu merasa terbebani dengan hal-hal yang harus dilakukannya karena lebih memprioritaskan aktivitasnya sesuai dengan harapan orang lain. Dan yang kelima,
People pleaser itu tidak bisa mengatakan tidak. Ini seperti yang udah teman-teman banyak bilang di question box sebelumnya. Karena menurut Amy Morin bahwa people pleaser memberikan persetujuan atau mengatakan iya itu hanya sebatas mengikuti harapan orang lain saja tanpa memikirkan tindakan ke depannya gitu. Jadi mereka melakukan itu juga karena memang bukan pilihan dan kemauan dari mereka sendiri gitu, Kang. Dan untuk ciri-ciri selanjutnya ini adalah people pleaser itu lebih suka untuk menghindar dari konflik, membutuhkan dan bahkan mementingkan pujian dari orang lain, dan tidak mau mengakui perasaannya terutama saat sedang merasa tidak nyaman atau terluka. Seperti itu, Re. Oke, gimana nih Sahabat Medcoms? Udah dengerin cirinya? Pastinya kita juga jadi lebih tahu ya ciri people pleaser itu sebenarnya yang kayak gimana aja. Nah, sekarang kita itu bakal ngebacain pengalaman-pengalaman dari beberapa teman-teman yang udah ngisi question box sharing dengan tema people pleaser yang sebelumnya udah kita share ya, Kang ya. Oke, kita bakal langsung bacain aja yang pertama. Dan sebelumnya, kita juga mau ngasih tahu kalau hasil sharing dari teman-teman ini tuh bakal kita bacain atas nama anonim untuk menjaga privasi ya. Oke, lanjut aja dari anonim yang pertama, katanya, wah ini panjang ya Kang ya. Ya, boleh dibacain aja nih, Re. Katanya gini, kan ya teman-teman aku itu kadang suka tiba-tiba pegang HP aku, dompet gitu-gitulah yang sifatnya menurut aku privasi gitu ya. Mereka izin sih, tapi sambil ngebuka gitu. Pastinya emang orangnya akrab lah sama aku, tapi aku nggak suka aja. Mentang-mentang akrab, udah lama tapi sampai kepo segitunya. Aku juga mau nolak gak enak dan udah kepalang seringnya. Kepalang mereka udah megang dan udah mulai berpetualangan di HP sama dompet aku intinya. Aku mau nolak juga kan udah mau nanggung, gak enak pula. Jadi suka ngedumel aja di dalam diri sendiri gitu, dalam hati. Gak suka aja sebenarnya, tapi nggak bisa ngomongnya. Tapi kalau gak ngomong ya bakalan kayak gitu terus, sebel level maksimal pokoknya. Nah, sedangkan kalau dipikir-pikir, aku aja nggak berani ke mereka kepo sampai segitunya, dengan harapan aku nggak digituin sama orang. Tapi di luar ekspektasi ternyata, Jadi itu intinya dia tuh nggak enak untuk bilang jangan ya ke temennya yang suka buka HP dan dompetnya gitu kan ya. iya karena juga gak enak ya Kang ya, mungkin karena udah temen deket, tapi di Iya. sisi lain juga nggak suka karena emang dompet sama HP itu emang privasi banget gitu ya. Jadinya dia lebih ngedumel di dalam hatinya sendiri ya. Jadinya ada perasaan tidak enak Iya. dan gak diungkapkan sama kakak satu ini nih. Mm-mm. Lanjut aja kalau gitu ya. Ya. Cerita yang selanjutnya ini aku bacain ya. Ini juga lumayan panjang nih. Kayaknya Ya. aku baru ngalamin deh. Jadi setiap siapapun yang minta tolong selagi aku bisa, aku pasti selalu mengusahakan sebisa aku. Apalagi teman aku sendiri, tapi mungkin aku pikir yang dia tangkap beda ya, dan ini enggak sekali atau dua kali. Nah ini adalah teman kuliahnya nih. Dan sampai akhirnya kemarin lagi UTS dia minta tolong yang sebetulnya itu udah kelebihan kapasitas aku banget. Padahal aku tahu aku bakal sangat kesulitan, tapi aku tetap mengiyakan, kata dia. Waktu itu ujiannya diburu waktu dan sistematikanya ribet juga, ribet banget pokoknya UTS-nya. Terus temennya ini minta tolong untuk ngerjain dan ngumpulin dengan alasan dianya mau COD. Aduh. Aduh, COD. Kan agak kesel gimana gitu ya, tapi aku nggak bisa nolak juga karena aku nggak mau orang terdekat aku kecewa juga. Dan itu rasanya gak enak banget. Kayak kemarin tuh udah puncaknya banget, aku udah muak gitu loh. Dan akhirnya aku sedikit sadar kalau aku juga nggak bisa membebankan diri aku sendiri dengan alasan gak mau orang lain kecewa. Aku nggak bisa jadi superhero yang bisa nyelesain permasalahan permasalahan sekaligus. Selain nolak, sebenarnya aku juga bisa bilang, aku selesaiin yang aku dulu ya, baru yang kamu satu persatu. Ini agak gimana ya Nah, ceritanya ya? agak mengganjal juga ya Agak kita mengganjal bacanya ya. Kang. Kesian ya. Iya, karena ya walaupun sedekat apapun sama temen, Mm-mm. kayaknya nggak gitu-gitu banget juga ya Kang ya. Maksudnya eh, tetap harus mengutamakan pendidikan nih karena lagi UTS. Dan ini temennya Iya. malah mementingkan COD-nya. Iya, Minta tolong aduh, ke ada dia aja. untuk
ngerjain dan ngumpulinnya. Dan tapi sebenarnya kakak ini tuh udah bagusnya adalah dia itu sadar bahwa sebenarnya dia itu bisa aja untuk nolak, tapi ya kembali lagi dia nggak enak sama temennya itu kayak gitu nih Re. Mhm. Tapi, udah ada insight gitu ya bahwa aku tuh Mm-mm. harus ngutamain diri aku sendiri dan harus bisa ngasih penegasan ke orang lain bahwa, nggak bisa seenaknya gitu kamu gitu ke aku gitu ya mungkin. Iya bener kayak gitu. Oke, kita lanjut ya, Kang, ya. Boleh. Nah, ini ada dari anonim selanjutnya. Ini, wow, lumayan panjang juga nih sama kayaknya. Katanya, kalau aku sendiri sebenarnya nggak akan sadar kalau aku people pleaser kalau teman-teman aku nggak ngasih tahu. Karena nggak tahu kenapa aku merasa aku ngelakuin apapun itu karena emang niat aku baik, pengen bantu orang lain dan tanda kutip gak enak kalau nolak. Karena aku tahu rasanya ketika dimintain tolong tapi nggak ada satupun yang bisa bantu untuk nggak bisa bantu tuh gimana rasanya. Cuman memang jadinya kadang ada sebagian orang yang kalau minta tolong jadinya maksa dan malah seenaknya. Kadang aku juga ngerasa gak nyaman, tapi ujung-ujungnya tetap aku paksain karena rasa gak enak tadi. Karena aku takut dibilang sombong, dibilang jahat, terus jadi bahan omongan. Kalau aku gak bantuin, pada akhirnya aku tetap bantu orang itu walaupun dia nggak sopan minta tolongnya. Apalagi sampai maksa. Pernah beberapa kali aku coba buat nolak, tapi nggak tahu kenapa malah jadi kepikiran kayak, "Aku bener gak ya kayak gini? Kasian juga, aku jahat banget masa nggak mau bantuin? Dia ngomongin aku nggak ya gara-gara ini?" Sampai kayak gitu, lebay sih, tapi itu sebenarnya sering kejadian. Cuman pada akhirnya, karena aku juga gak tahan kalau diperlakukan seenaknya, aku cerita ke temen-temen dan mereka selalu ingetin bahwa nggak apa-apa kalau aku gak mau dan nggak bisa lakuin yang kalau gak bisa lakuin ya tolak aja. Walaupun kadang akunya bandel tetap bantuin. Cuman seenggaknya sekarang aku juga udah mulai belajar buat berusaha menolak hal yang emang sekiranya aku nggak mampu dan gak akan maksain cuman karena sekedar gak enak. Masih banyak belajar dan usaha walaupun masih tetap kepikiran, tapi seenggaknya lagi berproses, gitu katanya Kang. Jadi kayak Ini ini. ceritanya relate ya Kang ya? Iya, relate banget ya. Rata-rata orang-orang yang people pleaser tuh ngerasa gak enak karena berpikir kalau misalnya nggak ada yang bantuin aku juga gak mau gitu. Jadi ya bantu aja gitu. Dan suka, mereka ngomongin gak ya, bilang aku jahat, itu Mm-mm. bener-bener relate banget sih, aku juga sering kayak gitu soalnya. Iya, jadinya kepikiran terus ya. Jadi lebih baik dibantuin gitu daripada jadinya nggak enak dan takutnya diomongin kayak gitu kan ya kepikirannya. Iya, Tapi sebenarnya ini jadi bagus. ya Bagus cerita ke temennya dan temennya juga kasih saran bahwa ya tolak aja kalau memang nggak bisa dan nggak mau buat bantu gitu. Jadi ya kembali lagi. Ya, iya. Jadi mungkin emang harus dimulai bahwa kalau udah sadar tuh bener-bener harus, eee, di dimulai buat ngasih penolakan, ngasih mm-mm. batasan sama orang lain, walaupun susah tapi minimal kita aware sama diri kita sendiri, "Oh, kayaknya aku nggak wajar deh kalau gini terus," gitu ya, Kang, ya? Ya apalagi kalau misalnya sampai temennya itu udah maksa-maksa banget untuk minta tolong ke kita. Orang minta tolong tapi kok maksa gitu kalau kata orang tuh kayak Mhm. gitu. Ya begitulah orang-orang ya. Tapi tidak apa-apa nih. Iya. Mm-mm. Nah, tadi beberapa cerita yang dari teman-teman yang sudah masuk ke kita, dan sebenarnya masih banyak lagi cerita yang kita dapat ya, Re. Cuman, Iya. cuman karena waktu juga kita mungkin bisa bacanya segitu aja. Yang bisa kita ceritain ke sahabat Medcom cuma segitu aja. Dan yang terakhir nih, kita punya cara dan tips untuk berhenti melakukan people pleasing yang dikemukakan oleh Ami Morin. Iya, betul, Kang. Ini juga pasti jadi part yang paling ditunggu sama sahabat Medcom tentang tips dan caranya. Langsung aja. Jadi, mulailah keluar dari kebiasaan menyenangkan orang lain dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil. Ungkapkan pendapat kita yang sebenarnya tentang sesuatu yang sederhana, atau ambil sikap untuk sesuatu yang kita yakini. Setiap langkah yang kita ambil itu akan membantu untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan pada kemampuan kita untuk menjadi diri sendiri. Karena kita tidak akan pernah mencapai potensi terbesar yang kita punya jika kita mencoba menjadi segalanya bagi semua orang. Iya, betul banget. Ingat ya, teman-teman, utamakan diri sendiri dulu, baru bisa mengutamakan orang lain.
Nah, aku juga punya quotes nih, Re. Weh, boleh-boleh. Apa tuh, Kang? Ini dari Patrick King. Be assertive, stop caring what other think, beat your guilt, and stop being a pushover. Wih, mantap. Tuh disimak ya, sahabat Medcom, disimak dengan baik dan dicerna tuh maknanya apa dan langsung direalisasikan gitu. Nah, buat sahabat Medcom yang mendengarkan podcast ini dan yang sedang merasa sulit untuk mengontrol atau sedang berjuang untuk menghilangkan kebiasaan people pleasing ini, teman-teman boleh ya cari bantuan ke ahlinya seperti psikolog atau terapis. Iya, betul. Dan mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Semoga tema kali ini bisa memberikan banyak manfaat dan inspirasi buat sahabat Medcom semuanya. Dari sharing yang udah kita bacain tadi juga, semoga bisa jadi reminder buat teman-teman untuk lebih biasa dan lebih bisa mengutamakan diri sendiri dibandingkan orang lain dan juga bisa mengontrol diri untuk menghindari sikap yang kira-kira bisa merugikan orang lain. Kita harus bisa menghargai diri sendiri dan orang lain tentunya. Tuh. Iya, benar banget. Seperti yang Rere bilang tadi ya. Nah, karena ini udah penghujung episode kali ini, kita mau ngucapin mohon maaf nih, misalkan ada salah salah kata atau pengucapan yang kita katakan tadi, dan mengucapin terima kasih banyak buat sahabat Medcom semua yang sudah setia mendengarkan podcast ini. Tetap tunggu episode podium. Yeay! Tetap tunggu episode podium selanjutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk ikutin semua media sosial BMF Psikologi Unisba. Oke, kalau gitu saya Rere pamit. Saya Opal juga pamit. Sampai jumpa di episode podium selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.